Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviani Permatasari dengan NIM 43217. Saya dari KPIA. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dakwah. Strategi dakwah itu adalah atau bisa diartikan sebagai metode, siasat, taktik, dan manuver yang digunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah. Dan biasa juga disebut dengan suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain mencapai tujuan dakwah tertentu. Nah, selain itu, strategi juga harus digunakan dalam usaha dakwah. Haruslah memperhatikan beberapa asas berikut, antara lain: 1. Asas filosofis. Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah atau aktivitas keahlian lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan dan keahlian. Asas ini menyangkut pembahasan mengenai kepemimpinan dan profesional dai sebagai objek dakwah. Nah, setelah itu yang ketiga adalah asas sisiologi. Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah tersebut. Dan selanjutnya atau yang keempat adalah asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Yang kelima adalah asas efektivitas dan efisien. Maksud asas ini adalah di dalam aktivitas dakwah harus diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan dalam pencapaian hasilnya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam strategi dakwah. Yang pertama, strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan kepada aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Yang kedua adalah strategi rasional. Rasional adalah dakwah yang beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Dan materi berikutnya yaitu tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah bisa sebagai bahasa yang artinya yang pertama aninda atau memanggil dan menyeru. Yang kedua doa atau permohonan. Yang ketiga meminta atau mengajak seperti ungkapan da'a bi asyai yang meminta dihidangkan atau didatangkan makanan atau minuman. Selanjutnya yaitu macam-macam dakwah. Yang pertama dakwah bi al-lisan, yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan banyak lain-lainnya. Yang kedua yaitu dakwah bin al-hal, yaitu dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanannya. Selanjutnya yaitu dakwah bin al-qalam, yaitu dakwah tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis dari surat kabar, majalah, buku maupun internet. Selanjutnya yaitu unsur dakwah. Jadi dakwah itu mempunyai unsur 4. Yang pertama dai, yaitu pelaku pelaksanaan dakwah tersebut. Yang kedua ma'u, yaitu mitra dakwah atau penerima dakwah yang dilakukan oleh dai. Yang ketiga adalah maddah atau materi yang disampaikan oleh pendakwah. Yang keempat adalah wasilah, media dakwah. Jadi dakwah itu harus memiliki media untuk berdakwah. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama adalah menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lillahil alamin bagi seluruh makhluk Allah. Yang kedua yaitu melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi bagi kaum muslimin berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian uslub dakwah.
Nah, jadi usul dakwah itu adalah segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Setelah itu yaitu macam-macam dari uslud. 1. Uslud hikmah. Uslud hikmah adalah metode dakwah meletakkan segala sesuatu pada tempat dan posisinya. Yang kedua yaitu uslud mujadilah qudwah hasanah, yaitu merupakan metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik uslud dakwah. Nah, jadi karakteristiknya itu yang pertama berorientasi ketuhanan. Yang kedua menyeru dan tidak parsial. Ketiga keyakinan tidak kuno. Keempat berlandasan ilmu. Kelima lokal dan global. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil dakwah. Terdapat ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Al-Quran surat Ali Imran juga, dan terdapat dalam ayat 110. Baiklah, selanjutnya itu tentang hadis dakwah. 1. Kewajiban dakwah. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Dan apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran yang dengan hati adalah petanda selemah-lemahnya iman. Yaitu hadis riwayat Sahih Muslim. Baiklah, selanjutnya itu hukum berdakwah. Ajaklah memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran engkau adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu tentang metode dakwah. Hendaklah kalian bersikap memudahkan dan janganlah menyulitkan. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.